Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Saya Bintang Immanuel Putra Gulto dengan NPM 2415061018 dari kelompok 1A. Di sini saya akan membuat suatu rangkaian counter sebagai bagian dari tugas akhir praktikum teknik digital judul counter. Rangkaian yang akan saya buat adalah rangkaian asynchronous counter up dengan 6 buah flip-flop. Di sini saya akan menggunakan jika flip-flop 4027. Lalu untuk clocknya, saya akan menggunakan logic state supaya lebih mudah untuk mengamati output dari counternya. Lalu untuk outputnya, saya akan menggunakan Logic Pro. Flip-flop yang akan digunakan adalah 6 buah ya. Nah, pada rangkaian asinkronus, flip-flop yang menerima input dari clock itu hanyalah flip-flop pertama. Jadi, untuk flip-flop selanjutnya akan menerima input clock dari key aksen flip-flop sebelumnya. Jadi, flip-flop kedua akan menerima input clock dari key aksen flip-flop pertama. Begitu juga dengan flip-flop selanjutnya. Nah, lalu kita juga perlu menghubungkan input J dan K dari setiap flip-flop ke power, supaya setiap flip-flop dapat melakukan toggle atau merubah output output berlawanan dengan output sebelumnya. Nah, terakhir kita tinggal memasangkan outputnya. Karena dia adalah counter up, jadi output yang dipakai adalah output dari key. Nah, jadi ketika disimulasikan, nanti output pertamanya adalah 000000, karena pada saat keadaan clocknya belum aktif, output dasar dari key-nya itu adalah 0. Jadi ini adalah menunjukkan bintang 0. Nah, flip-flop jika 4027 ini akan aktif ketika logika naik dari 0 ke 1. Sehingga ketika kita men-trigger clock untuk pertama kalinya menaikkan 0 ke 1, nah, flip-flop pertama akan melakukan toggle, di mana output yang sekarang itu berlawanan dengan output sebelumnya. Dan tadinya 0 berubah menjadi 1. Nah, pada flip-flop kedua, kenapa tidak terjadi perubahan? Karena keybar yang tadinya 1 berubah menjadi 0, yang artinya logikanya turun, sehingga tidak memenuhi logika naik dari clock 4 dari flip-flop JK 4027, sehingga outputnya tidak berubah. Nah, karena flip-flop kedua tidak berubah, flip-flop selanjutnya yang bergantung pada output keybar flip-flop kedua tidak akan berubah juga. Jadi, flip-flop setelah flip-flop satu akan mempertahankan keadaan, membuat output akhirnya menjadi 00001 atau biner dari desimal 1. Nah, untuk selanjutnya ketika clock aktif kedua kalinya, keybar yang tadinya 0 pada flip-flop 1 akan berubah menjadi 1. Sehingga logika naik untuk flip-flop kedua akan aktif. Sehingga nanti flip-flop kedua juga akan melakukan toggle. Jadi flip-flop pertama akan melakukan toggle, begitu juga flip-flop kedua. Namun flip-flop ketiga tidak akan melakukan toggle. Karena keybar ya, pada flip-flop kedua ya, yang tadinya adalah 1 akan berubah jadi 0. Yang artinya logika turun dan tidak memenuhi logika naik untuk flip-flop 4027. Begitu juga dengan flip-flop selanjutnya yang bergantung dengan output keybar dari flip-flop sebelumnya. Jadi hanya flip-flop pertama dan kedua yang akan berubah. Output akhirnya menjadi 000010 atau desimal dari 2. Selanjutnya, ketika kita naikkan lagi clocknya dari 0 ke 1 untuk ketiga kalinya, seperti biasa, flip-flop pertama akan selalu toggle, menjadikan output key-nya berubah dari 0 ke 1. Nah,
keybar pada flip flop pertama yang tadinya satu akan berubah menjadi nol, sehingga logikanya turun dan tidak memenuhi logika naik untuk flip flop kedua. Karena flip flop keduanya tidak berubah, otomatis keybar di flip flop kedua juga tidak berubah, sehingga flip flop selanjutnya tidak akan mengalami perubahan dan hanya flip flop pertama yang melakukan perubahan. Jadi outputnya menjadi 000011 atau desimal dari 3. Nah, ketika kita naikkan lagi clocknya untuk keempat kalinya, di sini bisa kita lihat bahwa selain flip flop pertama yang akan melakukan toggle, keybar di flip flop pertama akan berubah jadi 0 ke 1. Sehingga logika clock di flip flop kedua akan terpenuhi. Begitu juga dengan flip flop 3. Karena logika clock di flip flop kedua terpenuhi, keybarnya juga akan berubah di flip flop kedua menjadi dari 0 menjadi 1. Sehingga uh, flip flop kedua akan melakukan toggle juga. Jadi outputnya menjadi ya, 3 buah flip flop ini akan melakukan perubahan. Outputnya menjadi 001100 atau uh, bentuk biner dari desimal 4. Nah, ketika naik untuk kelima kalinya, di sini flip flop pertama akan melakukan toggle seperti biasa. Namun karena keybar di flip flop pertama adalah 1 dan berubah menjadi 0, maka kondisinya tidak memenuhi untuk flip flop kedua. Jadi hanya flip flop pertama saja yang melakukan perubahan. Outputnya menjadi 001101 atau bentuk biner dari desimal 5. Nah, pada saat naik untuk ke-6 kalinya, flip flop pertama akan berubah lagi menjadi 0, lalu kibarnya di flip flop pertama akan naik dari 0 menjadi 1, sehingga clock 2 akan melakukan toggle. Namun, clock 3 tidak akan melakukan toggle, karena kibar di flip flop kedua akan berubah dari 1 menjadi 0, dan logika clock di flip flop ketiga tidak terpenuhi. Begitu juga dengan flip flop selanjutnya. Jadi hanya flip flop pertama dan kedua yang akan melakukan perubahan. Ya. Outputnya menjadi 000110 atau bentuk biner dari desimal 6. Nah, ketika kita naikkan lagi clocknya untuk ke 7 kalinya, flip flop pertama akan kembali melakukan toggle, namun karena kibarnya awalnya adalah 1 dan turun menjadi 0, maka flip flop kedua dan selanjutnya tidak akan melakukan perubahan. Jadi hanya flip flop pertama saja yang melakukan perubahan. Satu kira-kira menjadi 00111 atau bentuk winner dari desimal 7. Nah, ketika clocknya kita naikkan lagi untuk ke 8 kalinya, flip flop pertama sudah pasti akan melakukan toggle, lalu output keybar di flip flop pertama akan berubah dari 0 menjadi 1, sehingga akan men-trigger flip flop kedua. Jadi flip flop kedua akan melakukan toggle. Begitu juga pada flip flop ketiga. Karena flip flop kedua melakukan toggle, maka keybarnya juga akan berubah dari 0 menjadi 1. Jadi flip flop ketiga juga akan melakukan toggle. Begitu juga dengan flip flop keempat akan melakukan toggle karena keybar di flip flop ketiga akan berubah dari 0 menjadi 1. Jadi pada kenaikan clock ke-8 ini ada 4 flip flop yang berubah. Outputnya menjadi 001000 atau bilangan binner dari desimal 8. Lalu selanjutnya, ketika naik ke 8 kalinya, hanya flip flop pertama yang akan merubah nilainya karena kibarnya adalah 1, sehingga ketika dia turun, flip flop kedua tidak akan melakukan perubahan. Jadi sisa flip flop lainnya juga tidak akan melakukan perubahan, hanya flip flop pertama saja yang berubah. Kira-kira menjadi 001 atau winner dari desimal 9. Terakhir, ketika dia naik untuk ke 10 kalinya, flip flop pertama yang akan melakukan toggle kembali menjadi 0, lalu kibarnya akan berubah jadi 0 ke 1, sehingga flip flop kedua akan memenuhi kondisi clock dan berubah dari 0 ke 1. Namun flip flop ketiga tidak akan mengalami perubahan karena kibarnya akan turun dari 1 ke 0, sehingga hanya flip flop pertama dan kedua yang berubah. Output akhirnya menjadi 001010 atau dia biner dari bentuk atau biner dari desimal 10. Sekian tugas akhir dari praktikum teknik digital judul counter. Terima kasih.